Salam Skapsa, bisa satu menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada pertemuan kali ini, mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas 10 semester genap, saya akan menyampaikan materi tentang dasar kelistrikan. Untuk itu, silahkan simak video berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, untuk mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas 10, kita akan masuk pada kompetensi dasar selanjutnya, ya. Yang kemarin kita sudah membahas mengenai alat ukur untuk tahanan listrik, alat ukur untuk arus dan tegangan listrik. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai daya listrik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mulai membahas mengenai osiloskop. Apa itu osiloskop? Nah, untuk itu silahkan simak video pembelajaran kali ini. Namun sebelum itu jangan lupa awali dengan berdoa. Setelah sudah berdoa, kalian harus menyiapkan alat tulisnya. Untuk apa? Karena nanti akan ada hal-hal penting yang harus kalian catat pada buku. Oke, pelajar Skapsa, kalau sudah dilakukan, mari kita langsung membahas. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 3.11, yaitu menerapkan pengukuran besaran listrik dengan osiloskop. Yang kedua, melakukan pengukuran besaran listrik dengan osiloskop. Nah, dari tadi kok menyebutkan osiloskop? Apa sih osiloskop itu? Fungsinya buat apa? Pentingnya belajar ini buat apa, Pak? Nah, ini belajar Skapsa ya. Osiloskop adalah suatu alat yang sangat bermanfaat pada dunia elektronika. Nah, kita tahu bahwasanya telepon menggunakan sinyal. Oke? Radio menggunakan sinyal. Televisi menggunakan sinyal. Nah, sinyal apa sih yang dibaca di sana? Di sini osiloskop digunakan untuk membaca sinyal-sinyal tersebut. Mengetahui bentuk gelombang bisa. Mengetahui frekuensi bisa. Mengetahui jenis gelombang bisa. Karena nanti untuk melakukan transfer sinyal kita harus bekerja di Telkom atau yang lainnya, kita perlu mengetahui tentang gelombang ini. Nah, contoh dari osiloskop adalah seperti yang tampak pada gambar. Di sana ada bentuk sinusoida, ya, yang ada lembah dan gunungnya itu adalah salah satu contoh bentuk sinyal. Nah, sinyal AC di rumah jadi seperti itu. Nah, kenapa kok kita perlu bentuk sinyal itu? Karena gini, pelajar Skapsa, contohnya kalau kalian menggunakan sel surya itu outputnya gelombang DC itu lurus saja sinyalnya. Padahal peralatan kita itu butuh gelombang AC, yaitu yang sinusoida, ya, bukit dan gelombang. Kalau tidak membentuk bukit dan lembah yang sempurna, maka akan berpengaruh pada penggunaan peralatan listrik di rumah tangga. Atau gampangannya nih ya, peralatan gampang rusak aja. Makanya diperlukan pembaca gelombang. Nah, ini osiloskop ini yang membaca gelombang. Selain itu, dia juga bisa menampilkan gelombang dalam bentuk kotak atau yang biasa kita pelajari biner dan bilangan biner. Dan itu biasa digunakan untuk kelas 12 pada pemrograman PLC. Seperti itu kan? Berarti sebenarnya osiloskop ini sangat penting untuk kebutuhan kalian nanti kalau sudah masuk ke industri. Nah, untuk membaca sinyal utama. Nah, apa osiloskop? Dijelaskan bahwasanya osiloskop di sini merupakan alat ukur besaran listrik. Pak, besaran listrik berarti ada beberapa besaran, bisa mengetahui tegangan, frekuensi, dan lain sebagainya. Bahkan keistimewaan dari osiloskop ini adalah dapat memetakan sinyal listrik secara real time. Berarti misalkan nanti gelombang AC, dan kalian ganti gelombang DC, dia juga akan, ketika kalian ganti, dia akan berubah jadi lurus secara real time. Apa yang diukur adalah apa yang masuk ke dalam osiloskop. Kalau diganti, dia gambar sinyalnya juga akan berubah.
seperti itu belajar skapsa ya. Nah, tetap perhatikan untuk osiloskop ini. Yang pertama adalah fungsi dari osiloskop. Mengukur besar tegangan listrik yang berubah terhadap waktu. Lupa kan ada aku. Ini biasanya digunakan untuk mungkin tegangan DC kecil bisa, atau bahkan dia dapat menganalisa ripple-ripple yang ada pada keluaran suatu peralatan. Ripple itu berarti gangguan kecil ya. Menentukan frekuensi sinyal ini juga bisa. Karena apa? Di sana nanti kita bisa menghitung dalam satuan waktu apakah dia setiap 2 detik akan berubah gelombangnya atau bagaimana, itu bisa kita lihat. Kemudian mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Karena apa? Karena kita bisa memetakan sinyal, maka dapat digunakan untuk mengecek jalannya suatu sinyal. Kemudian membedakan arus AC dan DC. Nah, ini jelas ya. Dari apa? Dari bentuknya. Kalau arus AC dia pasti ada gunung lembah, kalau arus DC dia lurus. Kemudian mengecek noise yang ada pada suatu rangkaian. Bisa jadi ini digunakan untuk amplifier ya, kan kayak gitu. Nanti akan terlihat jelas masalahnya di mana. Dengan adanya alat osiloskop ini, maka pengukuran kita lebih akurat. Kemudian kita akan membahas prinsip kerja osiloskop. Nah, prinsip kerja yang saya jelaskan di sini adalah secara singkat ya. Yang pertama, osiloskop nanti akan dihubungkan dengan sirkuit uji. Maksud dari sirkuit uji mungkin misal rangkaian, output dari kapasitor, output dari IC, misalkan seperti itu, output dari power supply melalui probe. Probe itu apa? Nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk mengetahui misalkan yang kalian ukur adalah sekian milivolt, kan terlalu kecil, kalau di aku kan nggak akan jelas. Nah, kalau di sini bahkan bisa dilihat bentuk gelombangnya dan akan dikuatkan, jadi diperbesar bisa menggunakan amplifier ini yang sudah ada pada si osiloskop, atau akan diperkecil sinyal masukan kalau sinyalnya terlalu besar. Karena apa? Fungsi dari osiloskop adalah nanti menganalisanya sinyalnya. Kemudian sinyal akan bergerak ke sistem trigger, kemudian memulai sapuan horizontal. Berarti horizontal itu kanan kiri ya. Nah, kemudian akan bergerak melintasi layar. Jadi kalau awal baru kita hubungkan probe-nya, ya bentuknya nggak langsung kayak gini, jadi kayak awal gitu ya, ada yang ngawali. Secara bersamaan sistem akan menyapu secara horizontal dan vertikal dan menghasilkan pemetaan pada rayal. Bisa seperti ini, bisa juga gelombang kotak seperti ini ya. Tegangan positif akan menyebabkan titik tersebut naik. Jadi yang dimaksud di sini adalah ini positif, Mas ya. Yang di sini adalah negatif. Berarti di tengah-tengah ini dia adalah nolnya. Nah, berapa ini ke sini? Nah, ini bisa kita baca melalui beberapa kotak yang dilalui si sinyal ini. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita mengenal bagian-bagian osiloskop. Yang pertama adalah probe, bentuknya seperti ini. Sisi ini nanti akan ditancapkan pada osiloskop. Kemudian ini akan berperan sebagai positifnya, dan ini adalah negatifnya, atau biasa disambungkan pada grounding. Jadi nanti ada dua sinyal pembeda, ada yang positifnya, ada yang groundingnya atau netralnya. Probe adalah kabel penghubung antara sirkuit uji. Berarti sirkuit uji adalah suatu rangkaian yang kita uji, kita ingin tahu bentuk gelombangnya dengan osiloskop. Ada dua terminal ya yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang pertama adalah positif dan yang kedua adalah negatif. Pada prakteknya, nah, capit buaya itu yang negatif ya. Yang ini bentuknya capit buaya. Kalau ini seperti dicantolkan, hampir kayak apa ya, mata ikan, tapi setengah mata ikan lah kalau di rangkaian sepeda.
Itu. Kedua adalah panel kendali. Jadi osiloskop nanti akan tampak seperti ini ya, dan akan saya jelaskan satu persatu. Ini adalah salah satu contoh bentuk sinyal secara vertikal. Nah, secara vertikal ini adalah yang dibaca adalah tegangan. Misal kita atur satu kotaknya ini adalah 1 volt. Berarti kalau di sini Mas, kotaknya ada 1 2 3 4. Dari ujung puncak ke puncak dia berarti adalah 4 volt. Misalkan kalau kita atur. Nah, bisa juga ini kita atur satu kotaknya ini adalah 5 volt. Nah, itu tergantung pengaturan yang kita lakukan nanti. Jadi cara membaca gelombangnya seperti itu. Yang kedua, secara horizontal, waktu misalkan untuk melakukan satu gelombang dibutuhkan berapa lama? Nah, satu itu berarti satu gunung dan satu lembah ya. Nah, kalau di sini mulainya adalah ini, nanti ada bisa dibaca ya, hanya satu kotak. Nah, mungkin kalau satunya adalah 1 detik atau 1 milidetik, berarti ya hanya itu waktunya ya. Jadi waktu yang digunakan untuk membentuk satu gelombang itu namanya adalah untuk mengetahui dari waktu gelombang tersebut. Kemudian kalau sudah tahu tentang panel, sekarang kita pada tombol-tombol kontrol intensitas ya. Nah, di sini berarti digunakan untuk mengatur intensitas cahaya pada gambar yang ditampilkan pada monitor osiloskop ya. Jadi di sini adalah gelap terangnya. Jadi ini bisa diatur apakah cahaya nanti akan terlihat sangat jelas atau diredupkan saja. Itu bisa diatur di sini. Nah, kenapa kok bisa redupkan dan dijelaskan? Karena nanti bisa jadi osiloskop ini menggunakan 2 inputan. Yang kedua adalah fokus. Maksudnya fokus apa? Di sini ya, tolong diperhatikan bentuk gelombang di sini. Nah, di sini itu gelombangnya bisa jadi dia agak tebal atau sangat tipis. Jadi ini nanti terkait dengan pembacaan secara akurat. Loh, harusnya yang tipis saja. Bisa jadi sinyal yang terbaca itu juga tidak terlalu tebal, maka diperlukan ketebalan tertentu untuk membacanya. Itu yang digunakan untuk fokus. Kemudian trace rotation. Trace rotation ini digunakan untuk mengukur kedudukan garis. Misal ya, tolong perhatikan, garis ini itu tidak lurus. Jadi bentuk gelombangnya itu kayak miring gitu loh. Tidak sesuai dengan kotak yang ada di sini. Lah, pembacanya kan sulit. Untuk itu digunakan trace rotation ini. Nanti kalau kita putar trace rotationnya, dia akan bisa lurus gini. Semua gelombangnya lurus. Nah, itu akan mempermudah pembacaan kita pada saat melakukan analisa gelombang. Selanjutnya adalah tombol posisi vertikal. Nah, vertikal harus diketahui sebenarnya ya. Vertikal itu arah atas ke bawah. Misalkan gambar gelombangnya itu terlalu atas pada panelnya tadi ya. Yang ke atasnya kan ada 8. Nah, ternyata terpotong, maka kita harus bisa menaikkan atau menurunkan. Nah, di sini ada 2. Karena apa? Masukan dari gelombangnya itu ada CH1 dan ada CH2. Kalau yang kita gunakan CH1 ya kita putar ini, kalau CH2 ya ini. Nah, kalau dua-duanya ya dipaskan saja. Kemudian di sini ada tombol volt per div, mengatur skala tampilan pada arah vertikal. Misalkan ya, kalau ini diputar pada posisi 2, berarti satu kotak yang saya sampaikan tadi akan menggambarkan ukuran tegangan 2 volt. Berarti Mas, kalau nanti satu gelombang itu memakan 4 kotak, maka tinggal dikalikan. 4 kotak dikali per kotaknya 2 volt, berarti 4 kali 2. Berapa tegangannya? Tegangannya adalah 8 volt. Kemudian pada probe ya, berarti yang tadi ada pejepit buahnya, yang satu positifnya, dapat digunakan untuk mengatur faktor pelemahan apabila tegangan yang terbaca itu terlalu tinggi. Nah, untuk itu dilemahkan dulu
Kemudian pembacaannya nanti harus dikalikan 10 ya. Jadi nanti biar apa? Biar hasilnya sesuai dengan apa yang terukur. Selanjutnya horizontal. Horizontal di sini sudah jelas ya, menggerakkan gelombang ke arah kanan atau kiri. Jadi mulainya itu dia sudah pas di tengah panelnya apa belum. Kalau sampai gelombangnya terpotong tapi ujung panelnya itu kosong, berarti misalkan ya panel itu terpotong di kanan tapi sebelah kiri panel itu tidak ada gambar gelombang sama sekali, berarti kalian tinggal memutar ini, position ini di horizontal ya, diputar ke kiri, nanti dia akan bergeser ke kiri sehingga satu layar penuh dengan gelombang. Normanya memang seperti itu. Kemudian di sini adalah time per div. Time per div berarti digunakan untuk mengatur waktu. Waktu berarti kanan kirinya. Satu kotak itu nanti mewakilkan berapa detik. Misalkan satu kotak 1 detik, berarti kalau gelombang melewati 2 kotak berarti 2 detik dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Jika satu gelombang terdiri dari 10 kotak, berarti periodenya adalah 50 second. Kenapa 50 second? Karena tiap kotak 5. Ya, kalau di sini 10 kotak, 5 kali 10 50 milisecond. Maka frekuensi gelombang tersebut adalah 20 Hz. Kok bisa 20 Hz? Karena yang terbaca di sini adalah milisecond. Untuk itu, ketika kita melakukan pengukuran, nah kita ubah ke second. Karena yang kita ukur nanti akan ketemu periode, otomatis untuk menjadikan dia frekuensi harus dirumuskan 1 per F. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Berarti 1 per 0,5. Hasilnya adalah 20 Hz. Seperti itu pelajar Skapsa untuk pembacaan frekuensi. Jadi di sana tidak hanya tegangan saja yang dapat dibaca, tapi ternyata frekuensi pun juga dapat dibaca. Ya. Selanjutnya, setelah ada panel posisi horizontal, di sini juga akan saya sampaikan bagaimana langkah melakukan kalibrasi terhadap osiloskop. Ya. Pertama adalah kita harus menghubungkan probe ke tempatnya ya. Jadi nanti akan terlihat di mana kita masukkan tempat probe itu. Kedua, menghidupkan power osiloskop. Kemudian atur intensitas cahaya dan fokusnya agar apa? Agar terlihat secara jelas. Kemudian atur volt per div atau time per div-nya harus diatur yang mudah dihitung. Misalkan satu kotaknya dibuat 1 volt, satu kotaknya dibuat 1 detik, itu akan lebih mudah untuk dihitung ya. Kemudian pada probe-nya kita masukkan ke tulisan yang kal itu biasanya di pojok paling kiri bawah, digunakan untuk kalibrasi. Karena apa? Di sana sudah dijelaskan atau sudah ditetapkan bahwasanya ukurannya adalah 2 volt ya. Kemudian akan tampak pada layar, oh ini, dan harusnya nilainya adalah 2 volt. Seperti itu. Ya. Contoh ya. Di sini ada batas 0. Nah, ini namanya V puncak adalah yang tertinggi. Nah, antar puncak berarti otomatis ini dihitung 1 2 setengah. 1 2 setengah. Berarti kalau antar puncak nanti ketemunya adalah 5. Kan kayak gitu ya. Contohnya nih, rumusnya adalah volt per div dikalikan vertikal div dikalikan pengali probe. Kalau volt per div-nya dijadikan 2 volt ya, berarti VPP ya, puncak ke puncak, nilainya adalah 5 kotak dikali 2 dikali vertikal div-nya dibuat 1 sama dengan 10 volt ya. Jadi tegangan antar puncak berarti yang tertinggi sama yang terendah itu adalah 10 volt. Kemudian V puncak itu maksudnya ini ya, mulai dari 0 ke atas atau
Ya betul, itu puncaknya. 2,5 dikali 2 dikali 1, 5 volt. VRMS ya, Rod mean square, atau rata-ratanya adalah 0,707 kali V puncak. Artinya berapa nilainya? 3,5. Itulah salah satu pembacaan dari si osiloskop ini. Karena kita sudah mengatur volt per diff-nya, vertical diff-nya ya, kita kalikan, kemudian pengalih probe. Kalau pengalih probe-nya adalah 1 ya sudah 1 aja. Tapi kalau dia dikali 10 berarti sama kali 10. Itu belajar skapsa. Nah, mungkin akan lebih jelas lagi kalau nanti kita sudah praktek. Tapi sebelum itu tolong, saya minta tolong sekali, teorinya harus dipahami dulu sehingga kita melakukan praktek nanti mudah, tinggal mengaplikasikannya. Itu ya. Baiklah pelajar skapsa, demikian materi hari ini. Untuk tugas, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa berikan like dan komen kalian untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video kita bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.